Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara 'ala nahjihi ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali pelajaran kita dari sunnah-sunnah sehari-hari, dan kita sudah beralih di sunnah-sunnah berkaitan sebelum waktu fajar. Setelah kita lewati bagaimana seorang ketika bangun tidur dia mulai dengan bersiwak, lalu setelah itu dia mulai membaca doa, ya, mengusap matanya, lalu setelah itu dia melihat ke langit, ya, dan membaca doa, membaca 10 ayat terakhir dari surah Al-Imran. Kemudian setelah itu sunahkan juga bagi dia untuk istinsyaq, ya, cuci kedua tangan sebelum dia memasukkan kedua tangannya dalam gayung atau ke dalam ember. Lalu berikutnya sunnah yang ke-8 yaitu berwudu. Sunnah yang ke-8 yaitu berwudu. Ya, disunahkan ketika seorang terbangun dari tidurnya agar dia bisa berwudu. Di sini kata beliau, qala ats-tsamin al-wudu fi hadits Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma al-mutaqaddim hinama arada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam as-salat. Berdasarkan hadis Ibnu Abbas yang telah berlalu bahwa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak melaksanakan salat, qama ila qirbatin mu'allaqatin fatawadda'a minha. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun beliau berdiri, ya, menuju ke kirbah, ya, sejenis wadah yang terbuat dari kulit yang tergantung, lalu beliau berwudu darinya. Qala wa 'inda al-wudu'i taqifu waqfatan nubayyinu fiha sunanan fil wudu'i 'ala wajhi al-ikhtisar wal 'addi la 'ala wajhi at-tafsil wa inna ma udzakiru biha itmaman lis-sunan. Dan ketika berwudu ini kita berhenti sejenak. Kita akan menjelaskan sunnah-sunnah di dalam wudu itu sendiri secara ringkas, kata beliau, dan secara global, ya, bukan secara terperinci, dalam rangka untuk menyempurnakan sunnah-sunnah. Baik, apa saja sunnah-sunnah dalam wudu itu sendiri? Qala min sunan wudu as-siwak. Di dalam sunnah-sunnah wudu itu yang pertama adalah siwak, ya. Qala wa dzalika qabla al-bada'i bil wudu. Dan ini sebelum memulai wudu. Jadi ketika seorang hendak berwudu, maka disunnahkan bagi untuk bersiwak, ya, untuk bersiwak. Atau qabla al-madmadah, atau sebelum berkumur-kumur, Jadi dia cuci tangan terlebih dahulu, ya, baru setelah itu dia bersiwak, lalu setelah itu dia berkumur-kumur. Kalau hadha huwa al-mawdi'u ats-tsani alladhi yusannu fihi as-siwak. Dan ini tempat yang kedua yang disunnahkan untuk bersiwak. Wa taqaddama al-mawdi'u al-awwal, ya, telah berlalu tempat yang pertama, ya, apa itu? Ketika seorang bangun dari tidurnya. Karena Nabi SAW sebutkan dalam hadis Hudzaifah, idza qama min al-lail yasusu fahu bis-siwak. Nabi SAW beliau menggosok mulutnya dengan siwak. Nah, tempat yang kedua adalah seseorang dia bersiwak ketika sebelum berwudu. Qala Faisan liman arada al-wudu'a an-istaq. Di hadits Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laula an ashqa ala ummati la amartuhum bis-siwak 'inda kulli ma'a kulli wudu'in. Ya, disunahkan bagi orang yang hendak berwudu agar bersiwak terlebih dahulu berdasarkan hadis Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau seandainya bukan aku memberatkan umatku, niscaya aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali mau berwudu. Itu dia. Jadi kekhawatiran Nabi SAW itu beliau menjadi hal yang tidak diwajibkan. Hal itu menjadi hal yang disunahkan. Ya, sama sepertinya ketika Nabi SAW katakan, laula an nashqa ala ummati la amartuhum bihadhihi as-salat, la amartum bihadhihi as-salat fi hadhihi al-waqt atau kama qala. Ketika Nabi SAW beliau salat di akhir malam, salat Isya, dengan salat atamah, salat di akhir malam, sehingga sampai-sampai kata Umar, raqadan nisa wa us-sibyan, telah tidur para wanita dan anak-anak ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, innaha la waqtuha, itu adalah waktunya. Ini adalah waktu untuk melaksanakan salat Isya. Itu di akhir malam. Di akhir malam. Jadi hal itu menjadi hal yang disunahkan
karena Nabi SAW karena kekhawatiran Nabi SAW. Kemudian kata beliau, qala li hadits Aisyah radhiyallahu anha, qalat kunna nu'iddu lahu siwakahu wa tahurahu. Fa yab'athuhu Allah ma syaa an yab'athahu min al-laili fayatasawwaku wa yatawaddau wa yusalli. Kata Aisyah, kami dahulu menghitung siwak Nabi SAW dan bersuci Nabi. Maka Allah Subhanahu wa taala pun bangunkan Nabi SAW apa yang Allah kehendaki di malam hari. Lalu Nabi SAW pun bersiwak, berwudu dan melaksanakan salat. Itu sunnah wudu yang pertama. Kemudian sunnah dalam wudu yang kedua at-tasbiyah, membaca basmalah. Ya, tentunya ketika seorang berwudu, dia disunahkan untuk membaca basmalah. Ya, namun tentunya hal ini tidak disunahkan ketika seorang berada dalam kamar mandi. Ya, ketika dia mengucapkannya kapan? Ya, sebelum masuk kamar mandi itu sudah mencukupi. Misalnya ketika seorang baca doa masuk kamar mandi, Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, itu sudah mencukupi untuk seorang membaca tasmiyah sebelum wudu. Jadi nggak perlu baca lagi dalam kamar mandi kalau seandainya dia membaca doa tersebut atau melaksanakan wudu di kamar mandi misalnya. Adapun kalau saya di luar kamar mandi maka dia membaca tasmiyah Bismillah. Di hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an, la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi. Tidak ada wudu bagi orang yang tidak mengucapkan nama Allah. Ya. Namun kata beliau, qala al-hadits dha'if, dha'afahu Abu Zur'ah wa Abu Hatim wa Ibnu Qattan rahimahumullah wal Imam Ahmad rahimahullah wa qala la yathbut fi hadzal bab syai'. Ya, namun ini didhaifkan oleh sekelompok para ulama seperti Abu Zur'ah, Abu Hatim, Ibnu Qattan, bahkan Imam Ahmad sendiri berkata tidak ada hadis yang sahih terkait permasalahan ini. Namun kata Syekh di sini, qala wa lahu syawahid an jam'in min ashabah. Ya, ada pendukung-pendukung ya dari sekelompok para sahabat, wa kullu hadhihi syawahid fiha dha'f. Dan semua syawahid ini semuanya dhaif. Wa dhahabat min ulama ila anna al-hadits bi majmu'i turuq yartaqi ila darajat hasan. Dan sekelompok para ulama itu berpendapat bahwa hadis ini jika dikumpulkan dengan seluruh jalan-jalannya itu akan bisa naik ke atas tingkatan derajat hasan. Kata Ibnu Hajar rahimahullah al-zahir anna majmu' al-ahadits yuhaddits minha quwwatan tadullu ala anna lahu aslan. Kumpulan-kumpulan hadis ini menyebabkan semakin kuatnya dari hadis-hadis ini yang menunjukkan bahwa dia punya asal. Dia punya asal. Kalau nihtujja bil hadits fa inna yuhmal 'ala al-istihbab. Kalau saya jadikan hujjah dengan hadis ini, maka dibawakan kepada hukumnya sunnah. Wa huwa qaulu jumhuril ulama. Dan ini pendapat jumhur para ulama. Wa haditsul Abi Hurairah dengan segala jenis jalan-jalannya hasanahu ghairu wahidin min ahli al-'ilm. Ya, jadi hadis Abu Hurairah ini jika dikumpulkan dari seluruh jalan-jalannya itu dihasankan oleh sebagian banyak daripada ulama. Ya, silahkan dicek dalam Tarkhisul Al-Habir ya karya Ibnu Hajar atau Mahajjatul Qab karya Ibnu Salah ya atau As-Sailu Al-Jarar karya Asy-Syaukani. Baik. Jadi al-muhim disunahkan bagi seorang untuk membaca bismillah sebelum berwudu. Kemudian yang ketiga, sunnah wudu yang ketiga, ghaslul kaffaini thalathan. Mencuci kedua tangan, telapak tangan sebanyak 3 kali. Kedua tangan. Qala li hadits Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu fi sifati wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam fihi da'a bi wudu'in fatawadda'a fa ghassala kaffayhi 3 marrat. Berdasarkan hadis Utsman tentang sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dalamnya kata beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam itu meminta untuk diambilkan air lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu dan beliau mencuci kedua telapak tangannya sebanyak 3 kali. Tsumma qala ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yatawadda'u nahwa wudu'i hadha. Kemudian di akhir hadis kata Utsman bin Affan, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu seperti wudu gini. Nah, kalau sharif 'an wujub, namun ini hukumnya tidak wajib. Kenapa? Ada yang memalingkannya dari kewajiban, yaitu firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Wahai orang beriman, kalau kalian hendak salat maka cucilah wajah kalian dan kedua tangan kalian sampai ke siku. Haitsu lam yudhkar ghaslul kaffain. Haitsu lam yadhkur ghaslul kaffain atau di mana Allah Azza wa Jalla tidak menyebutkan mencuci kedua telapak tangan, sehingga ini hukum sunnah. Allah Subhanahu wa taala sebutkan ketika hendak seorang mulai wudu, memulai dengan wajah terlebih dahulu. Namun dalam hadis Nabi SAW mulai dengan apa? Mencuci kedua telapak tangan, menunjukkan bahwa hukumnya sunnah dan disunahkan seorang
mencuci telapak tangannya sebanyak 3 kali. Kemudian selanjutnya yang keempat, at-tayamun fi ghuslil yadaini wal qadamain. Ya, mendahulukan bagian kanan, baik mencuci tangan dan mencuci kedua kaki. Dahulukan yang kanan terlebih dahulu. Qala hadits Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibu at-tayammun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kulli. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata bahwasanya Nabi SAW dahulu beliau suka sekali ya, mendahulukan yang kanan, ya, dalam memakai sendal, dalam menyisir rambutnya, dalam bersuci, dalam segala urusan beliau. Nabi SAW sangat suka sekali untuk mendahulukan yang kanan. Jadi kata para ulama, disunahkan bagi sesuatu yang sifatnya mulia, ya, itu mendahulukan yang kanan, seperti memakai sendal, bersisir, dan sebaliknya ya, disunahkan untuk sesuatu yang sifatnya tidak mulia atau sesuatu yang kotor itu dengan mendahulukan yang kiri. Ya, oleh karena ketika seorang dia makan menggunakan tangan kanan, tidak boleh tangan kiri. Minum tangan kanan. Ya. Keluar kamar mandi kaki kanan. Masuk masjid kaki kanan. Sebaliknya yang kotor-kotor dia istinja dengan tangan kirinya. Ya. Masuk kamar mandi dengan tangan kirinya, cebok dengan tangan kirinya atau misalnya. Baik. Jadi disunahkan ketika seorang berwudu mendahulukan yang kanan terlebih dahulu. Wa hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, hadis Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Wa idza tawadda'tum fabda'u bi ayaminikum." Bila kalian berwudu, maka mulailah dengan tangan kanan kalian. Mulailah dengan bagian kanan, anggota kanan kalian. Kata Ibnu Qudamah rahimahullah, "La khilafa baina ahli al-'ilm bima 'alimna fi istihbab al-bada'ati bil yamin, bada'ati bil yumna." Kata Ibnu Qudamah rahimahullah, tidak ada perselisihan antara para ulama yang menurut pengetahuan kami akan kesunahan memulai anggota tubuh yang kanan. Ya, memulai anggota tubuh yang kanan untuk berwudu. Ketika seorang berwudu, tangan kanannya terlebih dahulu dicuci. Kakinya juga ya, kaki kanan terlebih dahulu. Paham ya? Kemudian selanjutnya qala al-khamis al-bada'atu bil madmadati wal istinsyaq. Ya. Disunnahkan baginya untuk memulai wudunya tersebut dengan dengan kumur-kumur dan istinsyaq, dengan kumur-kumur dan istinsyaq. Jadi Utsman radhiyallahu ta'ala anhu fi sifat wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam, famadmada wa istanshara thumma ghasala wajhahu 3 marrat. Ya, fa in akhkhara al-madmada wa istinshaq ba'da al-ghasli jaz. Kata beliau, kalau seandainya seseorang mengakhirkan berkumur-kumur dan istinsyaq setelah mencuci wajah, itu nggak masalah. Misalnya nih, dia mencuci wajahnya, lalu setelah itu dia berkumur-kumur, lalu setelah itu dia istinsyaq dan istinsar, maka itu nggak masalah, jaza, boleh. Tapi namun sunnahnya apa? Dia dahulu setelah dia mencuci kedua tangannya, dia berkumur-kumur, berkumur-kumur dan istinsyaq, memasukkan air ke dalam hidung, dihisap kuat, baru setelah itu dibuang, istinsar. Kemudian yang keenam, al-mubalaghatu fil madmadati wal istinsyaq li ghairi shaim. Bersungguh-sungguh dalam berkumur-kumur dan istinsyaq. Yes. Bersungguh-sungguh dalam istinsyaq, menghirup air ke dalam hidung, li ghairi shaim, selama dia tidak berpuasa. Hadis yang bukan yang berpuasa. Di hadis Luqaid ibn Saburah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lahu, bahwa Nabi sallallahu bersabda kepadanya, asbigil wudu wa khallil bain al-asabi' wa baligh fil istinsyaq illa an takuna sha'imah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sempurnakanlah wudu, sela-selaihilah jari jemari, dan semangatlah ketika istinsyaq kecuali kamu sedang berpuasa. Nah, qala ukhidat al-mubalaghah fil madmadah min qawlihi asbigil wudu. Maka syahid dari pembahasan hadis ini adalah al-mubalaghah, ya, semangat, bersungguh-sungguh ketika berkumur-kumur. Tadi ucapan beliau asbigil wudu. Oleh karena kata Ibnu Utsaimin rahimahullah, al-mubalaghatu fil madmadati an tuharrika al-ma' bi quwwah, ya, wa taj'aluhu yasilu kull al-fam. Jadi maksud berkumur-kumur, ya, bersemangat untuk berkumur-kumur dengan semangat, ya, kumur-kumur dengan semangat. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, yaitu engkau menggerakkan air dengan kuat. Ya, lalu setelah itu engkau buat air itu mencapai ke seluruh bagian mulutmu. Itu maksud al-mubalaghah fil madmadah, ya, berkumur-kumur dengan sungguh-sungguh. Adapun al-mubalaghah fil istinsyaq, adapun istinsyaq dengan bersungguh-sungguh, an yajzabahu bi nafasin qawi, ya, yaitu engkau menarik nafasmu dengan kuat,
agar air tersebut sampai ke ujung hidung. Namun hal ini makruh lis-shaim, ya, makruh bagi orang berpuasa. Ya. Kenapa? Li'annaha qad tuaddi ila ibtila'il ma'i wa nuzulihi min al-anfi ila al-mi'dah. Karena terkadang bisa jadi, ya, bisa mengantarkan, ya, bisa menyebabkan tertelannya air, sehingga air tersebut pun masuk dari hidung ke dalam tenggorokan dan sampai ke dalam lambung, ke dalam perut. Jadi ini hal yang tidak disunahkan. Adapun ketika seorang tidak berpuasa, maka disunahkan untuk al-mubalaghah, semangat. Ya, meskipun akan ada terasa sakit sedikit, tidak masalah. Kalau asbagul wudu, al-murad bil isbaghi, apa maksud dari asbagul wudu? Maksud dari isbagh itu adalah isalun li kulli 'udwin haqqahu min al-wudu, wa hadha isbaghun wajib. Adapun yang dimaksud dengan isbagh di sini adalah menyampaikan setiap anggota tubuh itu haknya untuk berwudu. Betul-betul harus kena semuanya, air. Itu isbagh, dan ini hukumnya wajib ya tentunya. Adapun hukum yang sunnah, wal ityan bima yatimul wudu bidunihi minas sunnah, yaitu dia mendatangkan sesuatu yang dengannya sempurna wudu. Ya, itu maksudnya dalam melakukan sunnah-sunnah yang dengannya wudu itu semakin sempurna. Dan kita harus pahami bahwa al-isbagh ajruhu 'azim. Ya, bersungguh-sungguh isbagh, bersungguh-sungguh dalam berwudu itu hukumnya sangat besar sekali pahalanya. Ya. La siyama halul makarih, terlebih lagi dalam kondisi-kondisi yang tidak disukai, kondisi yang dibenci, seperti misalnya ka'an yakunal ma'u baridan fi syita. Misalnya ketika seorang berwudu dengan air dingin di musim dingin, laisa 'indahu ghairuh, ya, yang dia tidak memiliki air selain air itu. Aw harran fi shayf laisa 'indahu ghairuh, atau dia memiliki air panas di musim yang sangat panas sekali, dia tidak memiliki air selain itu. Nah, ketika seorang dia tetap bersungguh-sungguh untuk berwudu, fa idza asbagha al-wudu'a kana arfa'a li darajatihi wa amha li sayyi'atihi, maka itu menjadi sebab tingginya derajatnya dan semakin dihapusnya kesalahan-kesalahannya. Kenapa? Qala yadullu alaihi hadits Abi Hurairah. Dalilnya adalah hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ala dullukum ala ma yamhu Allah bihi al-khataya wa yarfa'u bihi ad-darajat." Apakah aku mau tunjukkan kepada kalian yang dengannya Allah akan hapuskan dosa-dosa kalian dan mengangkat derajat kalian? Kata para sahabat, qalu bala ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, isbaghul wudu' 'ala al-makarih wa kathratul khuta ila al-masajid wa intidharu as-salati ba'da as-salah fadzalikum ar-ribat. Kata Nabi SAW, menyempurnakan wudu dalam kondisi yang tidak disukai, memperbanyak langkah di masjid ke masjid, dan menunggu salat untuk salat berikutnya. Ya, menunggu salat untuk salat berikutnya. Maka itulah ribat. Itu disebut dengan ribat. Jadi syahidnya adalah isbagh wudu 'ala al-makarih. Ya, disunahkan untuk semangat berwudu di kondisi-kondisi yang tidak disukai. Dan itu pahalanya sangat besar sekali. Apa itu? Allah angkat derajat kita dan Allah akan hapuskan dosa-dosa kita. Kemudian selanjutnya, al-madmadatu wastinsyaq min kaffin wahidah, yaitu berkumur-kumur serta istinsyaq. Jadi air kumur-kumur itu adalah air yang sama dengan air istinsyaq dari satu telapak tangan. Ya. Di hadits Abdullah bin Zaid fi sifat wudu'in Nabi SAW, adkhala yadahu fastakhrajaha famadmada wastinsyaq min kaffin wahidah fa fa'ala dhalika thalathan. Jadi hadis Abdullah bin Zaid tentang sifat wudu Nabi SAW, beliau mengatakan, beliau SAW memasukkan tangannya, lalu beliau keluarkan tangan tersebut. Ya, lalu setelah itu beliau berwudu dan beristinsyaq dari satu telapak tangan. Fa'ala dzalika thalathan. Baik. Jadi beliau ketika berwudu, beliau masukkan, ya, setengah air yang ada dalam telapak tangan beliau untuk berwudu, setengahnya lagi untuk apa? Untuk istinsyaq. Istinsyaq. Qala Qayyim rahimahullah, wa lam yaji al-fasl bain al-madmadah wal istinsyaq fi haditsin sahih al-battah. Wa kana yastanshir bi yadihi al-yumna wa yastanthir bi yadihi al-yusra. Jadi kata Ibnu Qayyim rahimahullah, tidak ada datang pemisah antara kumur-kumur dan istinsyaq. Ya, istinsyaq itu kan memasukkan air ke dalam hidung lalu setelah dihisapnya. Dalam hadis yang sahih sama sekali, alias melainkan setiap hadis yang datang itu biasanya Nabi SAW beliau berwudu, berkumur-kumur dan beristinsyaq dengan satu telapak tangan saja, air yang ada dalam satu telapak tangan yang sama. Nah, jadi kalau saya demikian, maka mengeluarkan air tersebut dengan tangan kirinya.
Jadi beliau war setengah, setelah itu beliau masukkan ke dalam hidung air tersebut, lalu setelah itu istinthar, mengeluarkan air dari hidung tersebut dengan tangan kirinya. Qala fi mashi ra'si tusannu sifah al-masnunah. Ya, di dalam mengusap kepala itu juga disunnahkan dengan sifat yang disunnahkan juga. Ada sifatnya. Begini caranya. Ketika membasuh kepala, mengusap kepala. Wa hiya an yabda fi mashihi li ra'si fa yad'u yadayhi fi muqaddami ra'si. Jadi dia mulai ketika mengusap kepalanya tersebut, dia letakkan kedua tangannya di depan kepalanya. Tsumma yadhhabu bihima ila qafa ra'si. Kemudian dia menggerakkan kedua tangan tersebut hingga ke belakang, bagian tengkuk belakang ini. Tsumma yarji'uhuma lil makan alladhi bada min. Kemudian dia kembalikan lagi ke tangannya tersebut ke tempat awal dia taruh tangannya. Qala wal mar'a, lalu bagaimana dengan wanita? Wanita juga sama. Wal mar'atu aidan taf'alu hadhihi sunnah bi nafsi tariqah. Jadi wanita juga sama. Dia ambil tangannya, setelah dia ambil air, namun dia tidak kumpulkan air tersebut. Dia lepaskan airnya. Dia mulai dari depan kepalanya. Ya. Lalu setelah itu dia majukan kembali. Ya. Baru selesai. Sekali saja. Nah, lalu gimana kalau saya rambut wanita tersebut panjang? Kata beliau, wa mazada min asy-sya'r an 'unuqil mar'ah fa innahu la yubsah. Kalau seandainya rambut wanita tersebut melebihi lehernya, ya, melewati batas lehernya, maka tidak perlu diusap. Ya, tidak perlu diusap. Cukup dari depan sampai ke belakang untuk kepalanya, lalu setelah itu dia taruh air ke depan. Begitu. Dalilnya apa? Qala yadullu alaihi hadits Abdullah bin Zaid fi sifati wudu'in Nabi SAW. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Abdullah bin Zaid tentang sifat wudu Nabi SAW. Di mana kata beliau, bada bi muqaddami ra'si. Jadi Nabi SAW itu beliau memulai kedua tangannya tersebut di depan kepalanya. Tsumma dhahaba bihima ila qafa. Lalu Nabi SAW menggerakkan kedua tangannya hingga ke belakang kepala beliau. Kemudian tsumma raddahuma hatta raja'a ila al-makan alladhi bada'a minhu. Lalu beliau kembalikan kedua tangannya tersebut ke depan. Itu sunnahnya, dan sunnah cuma cukup sekali saja. Cukup sekali. Baik, wallahu alam, mungkin itu belum bisa kita baca, masih ada sedikit lagi sunnah. Insyaallah kita akan sambung pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.